Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهم. Alhamdulillah summa alhamdulillah, malam nisf Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini yang bertepatan di malam Jumat, ya, mudah-mudahan dengan kita menghidupkan malam nisf Sya'ban sebagaimana petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Ta'ala kabul apa yang menjadi hajat kita. Masya Allah, kita malam nisf Sya'ban ini itu bertepatan di malam Jumat. Bahkan dikatakan malam nisf Sya'ban itu adalah malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar. Jadi setelah malam Lailatul Qadar ada malam yang afdal, ya, di antara malam-malam yang lain, yaitu malam nisf Sya'ban. Apalagi bulan Sya'ban itu adalah bulannya hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Nabi SAW katakan bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Dan Ramadan nanti adalah bulannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Nah, bulan Sya'ban, bulan di mana turunnya ayat Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan malam ini kita ngaji nantinya ini membawa keberkahan dan kebaikan dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya mujibas ini. Naam, kita masuk kepada fasal fi mujibatil ghusl. Fasal tentang wajibnya mandi. Wajibnya mandi, atau kalau disederhanakan bahasanya adalah fasal mandi wajib. Fasal mandi wajib. Sebelumnya kita masuk fasal apa itu? Nah, air kecil dan air besar. Sebenarnya bukan air besar, air banyak. Air banyak. Kalau air besar dia bagaimana ya? Air banyak. Nah, nanti yang udah punya rekaman kemarin namainnya diganti, jangan air kecil, air besar. Air sedikit, air banyak. Sedikit dan banyak, bukan kecil dan besar. Kurang tepat nih. 6. Faslun fi mujibatil ghusl, fasal tentang mandi wajib atau wajibnya mandi. Sittatun, ya. Mujibatul ghusl sittatun, wajibnya mandi itu ada 6. Wajibnya mandi ada 6, yaitu maksudnya adalah sebab-sebabnya yang mandi menjadi wajib adalah dengan adanya salah satu saja daripada 6 hal yang akan disebutkan nantinya. Apabila ada di diri seseorang muslim, ya, maka dia wajib untuk mandi. Mandi wajib namanya. Nah, ini lebih detail dari pelajaran fikih yang sebelumnya. Ya. Kita tahu dulu di sini ghusl, ya, ghusl di situ ada tulisan al-ghuslu atau al-ghusli. Ghusl adalah apa? Secara bahasa yang disebut ghusl secara bahasa nih, sailanul ma'i ala syai', mengalirkan air kepada sesuatu. Mengalirkan air kepada sesuatu itu makna ghusl. Makna ghusl. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat,
Yang dimaksud dengan ghusl apa? Sailanul ma'i ala jami'al badani biniyatin makhsusatin, yaitu mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat tertentu. Kalau disebut mengalir, airnya dikit tapi banyak. Banyak, itu dia bedanya ghusl dengan mashu. Mashu itu kalau seperti di kepala itu namanya mashu, dia hanya diusap saja, atau di khuf sebelumnya. Masalah apa ya, khuf yang kaos kaki itu, antara bukan kaos kaki ya, antara sepatu dan kaos kaki namanya khuf. Itu di mashu dia. Jangan dikusul, jangan dialirin airnya kebanyakan ya. Dia hanya mashu saja. Nah, kalau ini kita ngomongin ghusl, berarti namanya ghusl sailan. Nih, sailanul ma'. Itu airnya dialirkan. Ghusl itu artinya juga mandi. Nah, kalau antum mandi cuma mandi begitu-begitu doang, ngelap namanya. Itu mandi bukan tuh? Bukan, pakai handuk tuh dikit-dikitin doang. Nah, itu bukan mandi ya. Itu namanya mashu, ngelap. Ala jami'al badan, atas seluruh badan. Mandi itu yang dimaksud sini adalah ghusl mengalirkan air kepada seluruh badan. Berarti beda dengan penjelasan sebelumnya pada bagian wudu, di mana wudu rukunnya salah satunya adalah pada anggota wajah, yang dia bila ada janggut dan jambang yang terlalu tebal bukan ngomong panjang ya. Bedain nih, jangan kayak kemarin, air banyak air dikit, bukan air besar air kecil, tebal atau tipis. Kan kemarin sudah disebutkan bahwa bila jambangnya terlalu tebal atau janggutnya terlalu tebal, maka dia hanya dibasuh pada bagian yang apa? Terlihatnya saja, yang permukaannya saja, nggak perlu digosok sampai ke dalam. Kecuali janggut atau jambangnya itu tipis. Kadar tipisnya ada ketika kulitnya itu masih kelihatan. Paham ya? Ingat gak kemarin tuh? Nah, kalau di wudu ada pengecualian kalau memang terlalu tebal. Nah, pada mandi tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Yaitu dialirkan ke seluruh badan. Sekalipun janggutnya terlalu tebal. Ya, semuanya kena air, semuanya. Tidak ada tanpa terkecuali sama sekali. Ya, termasuk lipatan tubuh. Lipatan tubuh ya. Kalau ini nih, apa namanya? Lipatan sini nih. Sisi lain dari siku. Nah, terus apa lagi? Ketiak, selangkangan, selah-selah jari, bawah kuku, semua kena. Maaf, pusar juga. Pusar. Makanya kadang ada orang, maaf ya, yang pusarnya itu ada kotorannya. Nah, kotorannya itu mesti dicongkel tuh. Mesti dicongkel, bukan pusarnya yang dicongkel, kotorannya doang. Pusarnya dicongkel, jangan kelebihan ente. Nah, itu mesti dibersihkan dulu, baru nanti apa? Dikenakan air tahur. Tuh, hati-hati tuh. Pokoknya jangan sampai ada benda-benda yang dapat menghalangi aliran air ketika dia mandi wajib. Jadi kepada seluruh badan. Nah, yaitu sebab-sebabnya ada 6. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ya. Al-ilaju huna wusulul hasyafa au qadriha min faqidiha ila ma la yajibu ghasluhu minal farji. Ilaj itu dari aulaja yuliju atau adkhala yudkhilu. Artinya memasukkan apa ya, hasyafah. Masih ada yang ingat gak hasyafah apa? Ya. Di pelajaran sebelumnya disebut tentang hasyafah. Jadi hasyafah itu kalau kemaluan laki-laki, zakar. Hasyafah adalah kepalanya, helmnya itu, ya. Jadi masuknya kepala dari kemaluan laki-laki kepada farji atau ke dalam farji. Farji itu kemaluan yang perempuan. Jadi kalau dia kepalanya saja, ya, itu sudah hilang, paham kata hilang, sudah terbenam, ya. Kok bisa yang ngangguk-ngangguk yang belum nikah? Oh, kita bingung jadinya nih, ya. Aduh, masya Allah nih.
antum mesti tahu ya, karena antum udah balik. Dan nanti insya Allah yang belum nikah biar Allah Ta'ala kasih nikah, yang udah nikah biar nikah lagi. Astagfirullah. Oh. Ya. Nah, ya jadi kalau kepalanya itu kita sebut tadi hasyafah ya, antum biar paham hasyafah itu apa. Jadi kita bahasanya agak samar dikit. Kalau hasyafahnya itu sudah masuk, ya nggak perlu satu batang penuh. Paham nih? Nggak perlu satu batang penuh, cukup hasyafahnya saja sudah masuk ke dalam farj, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Keluar mani ataupun tidak? Keluar mani ataupun tidak? Sama sekali. Ya, sekalipun dia nggak keluar mani, sama. Nah itu kalau yang hasyafahnya ada. Kalau yang hasyafahnya ada. Sekarang di sini disebut lagi ilat di situ adalah masuknya hasyafah. Ada kalimat atau. Au gadriha min faqidiha ila ma la yajibu ghasluhu min al-farj. Atau sekadar hasyafahnya, kalau memang hasyafahnya nggak ada. Umpama nih ya, orang na'udzubillah min zalik, nasallallahu salamul afiyah, hasyafahnya nggak ada, orang nih hasyafahnya nggak ada, maka bagaimana dia punya keadaan wajib mandi? Kalau orang hasyafahnya ada, hasyafahnya masuk, maka sudah wajib mandi. Sekarang hasyafahnya nggak ada, di kadar, kalau batangnya sampai kepada faraj, menyentuh faraj, sekira-kira umpama seandainya itu ada hasyafah, terukur nggak hasyafahnya sudah masuk? Kalau terukur hasyafahnya sudah masuk, maka dia wajib mandi. Paham maksudnya? Nah, jadi maknanya adalah masuknya hasyafah yang jelas, yang jelas, artinya hasyafahnya ada. Atau kalau dia hasyafahnya nggak ada, sekadarnya saja. Ya, kalau itu sudah masuk kepada faraj. Atau dicontohkan juga lagi, misalnya auzubillah min zalik, ada orang yang lahir dengan ini yang disebut asalnya banci. Aslinya banci itu ini, yaitu apa? Aslinya banci adalah orang yang punya dua kelamin, atau satu kelamin tapi nggak jelas. Satu kelamin tapi nggak jelas. Dia seperti zakar enggak, seperti faraj juga enggak. Nah, seperti apa misalnya? Nauzubillah. Ini ada dia punyanya titik doang. Nah, titiknya ini tempat keluarnya urin. Yang bentuknya dibilang zakar bukan, dibilang faraj juga bukan. Pokoknya dia keluarnya dari situ. Ya. Nah, itu kan dia nggak jelas tuh laki atau perempuan tuh. Ya. Nah, kalau memang cenderungnya dia adalah seorang laki, maka ketika tuh si titik tadi kalau di kadar ada ukuran hasyafah, dia sudah tuh hasyafah, maka dia sudah wajib mandi. Paham ya? Nah, itu umpama. Artinya adalah yang pertama, bahwa kalau hasyafah atau yang sekadar hasyafah itu masuk kepada faraj, maka wajib untuk mandi. Nah, tadi masuk hasyafah, keluar mani ataupun tidak. Ya, yang kedua, wajibnya mandi adalah dengan keluarnya mani. Qala al-Imam Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, bukan Syekh Nawawi ya. Apa kata Imam Nawawi? Al-maniyu, mani itu, ini Masya Allah nih ulama nih, ini majelis mulia, antum jangan ngira ini jorok ya, jangan ngira ini jorok. Ini yang mengatakan adalah seorang ulama besar, salah seorang ulama besar ya, yang menjadi rujukan banyak ulama-ulama di zamannya hingga zaman kita sekarang. Itu Imam An-Nawawi. Al-maniyu, mani itu apa? Tadi kan keluarnya mani. Mani itu apa sih? Dalam bahasa lain adalah sperma. Sperma itu apa maksudnya? In kana min rajulin sahih, jika pada laki-laki yang sehat, laki-laki sejati,
Ya, arti laki-laki sejati bukan kadarnya banci, ya. Banci di sini bukan sifat, sekali lagi Anda kasih tahu nih. Banci ini bukan sifat, itu sih bencong bikin-bikinan, penyakit itu. Kalau banci di sini memang dia terlahir dengan keadaan yang kurang. Ya, entah itu dua kemaluan atau satu kemaluan tapi nggak jelas, ya. Paham ya? Nah, kalau dia dari laki-laki yang sehat, yang sahih, yang sejati, fahuwa ma'un abyadun sahih, yaitu yang disebut mani atau sperma adalah air putih kental. Yatadaffaq fi hali khurujihi daf'atan ba'da daf'atin, yang keluarnya itu nyembur. Keadaan keluarnya itu nyembur sedikit demi sedikit. Masya Allah nih. Ini sebenarnya kita nggak mau panjang, tapi mau nggak mau di syarahnya jadinya panjang bagian mani itu. Antum lihat aja tuh agak panjang di situ. Ya. Karena ini biar jelas. Kalau dia keluar, biar antum tahu nanti antum wajib mandi. Kalau ternyata itu bukan mani, maka nggak wajib mandi. Nanti dia punya hukum tersendiri tentang masalah mani ini. Ya tadafaq udah. Wa yakhruju bi syahwatin. Kata Imam Nawawi, keluarnya itu dengan syahwat. Keluarnya dengan syahwat. Artinya kalau mani atau sperma itu sudah keluar, maka syahwatnya seseorang laki-laki yang sehat juga sudah hilang. Wa yutaladzadzu bi khurujihi. Dan kalau gimana cara ngertiinnya ya Allah. Masya Allah ulama ngasih tahu sampai segitunya ya. Yang kita lihat adalah mereka ulama rahimahumullah itu benar-benar dalam memberi penjelasan kepada umat supaya jelas, biar dia tahu keadaannya bagaimana nanti untuk ibadahnya dia si umat ini. Itu keluarnya bersamaan dengan syahwat dan ada rasa puas ketika keluarnya. Wa yaqibu khurujahu futur, dan setelah keluarnya ya itu jangan ketawa ini bukan lagi mau ngomong jorok. Nanti aja kita bikin ketawanya nanti. Ini majelis mulia. Majelis mulia. Ini bukan mau ngomong jorok sama sekali. Antum biar tahu, jangan tahu sperma itu kata orang doang. Ini menurut ilmu fikih, ya. Jangan kata orang ini begini, enggak, belum tentu. Ini kita pakai ilmu fikih aja, serah sama orang, gitu. Nah, wa yaqibu khurujahu futur, dan setelah keluarnya ya itu terasa lemas bagi orang yang keluar mani tadi. Wa raihatuhu radban karaahati talak karibatin min raihati ajil bur. Kalau mani itu ya dia baunya dalam keadaan si mani itu basah, dalam keadaan basah karena nanti kering disifatin dengan sifat yang berbeda. Kalau dalam keadaan mani itu basah, ya, ini disifatin nama Imam Nawawi. Baunya itu seperti bau tolak. Nah, tolak itu apa? Tolak itu kalau korme namanya mayang korme. Jangan nanti tulis mayang korme pakai e lagi, korme. Bukan, mayang korma. Mayang korma itu apa? Kalau bahasa kita tuh kalau pisang, jantung pisangnya tuh. Tahu jantung pisang? Korma juga ada tuh yang kecil-kecil. Kayak bunga, bukan bunga tapi cikal bakalnya korma tuh. Ya, tahu kan? Enggak pernah lihat korma ya? Kelape tahu. Baunya seperti itu, atau bau seperti tadi jantung pisang. Jantung pisang itu kalau dalam keadaan basah tuh. Nah, atau kalau kata orang bau pandan. Bau Ya nemu dari mana bau pandan kata orang. Kita sih kata Imam Nawawi aja. Kata Imam Nawawi itu baunya seperti talak.
yaitu dekat, atau ya tolak itu juga baunya mendekati seperti baunya ajinil bur, yaitu adonan dari roti gandum, adonan roti gandum atau adonan roti ya. Itu kalau dalam keadaan radban, basah. Wayabisan, kalau dia si mani itu dalam keadaan kering, karaihati bayadid dajaj, baunya seperti putihnya telur ayam. Wagat tufqadu, siapa yang siul tuh barusan? Saya dengaran kali. Wagat tufqadu ba'du hadhihi as-sifati ma'annahu maniyun mujibun lil ghusl. Kadang ya sebahagian dari sifat-sifat ini dengan sifat mani itu yang wajib untuk orang mandi pada saat dia keluar, itu kadang nggak ada. Sebagian sifatnya kadang nggak ada. Tadi kan banyak tuh disebutin sifat ya tentang mani itu apa ya, ciri-cirinya dari Imam Nawawi. Kadang tuh sebagian sifatnya nggak ada. Li'annal madar ala wujudi wahidatin min khawassihi thalathil mazkurati. Mana bebasnya gini, yang penting ada salah satunya saja daripada 3 sifat yang tadi disebutkan sebelumnya. Ada salah satunya saja daripada 3 sifat yang telah disebutkan tentang mani. Apa 3 sifat itu? Al-khuruju bisyahwati ma'al futuri aqibahu, yaitu keluarnya bersamaan dengan syahwat dan setelah keluarnya itu terasa lemes. Jadi kalau orang maninya keluar, syahwatnya juga keluar. Nah, wa raihatil lati tushbihu raihata talak. Dan yang kedua di antara sifatnya itu baunya seperti mendekati baunya tolak atau adonan dari roti gandum atau putih telur. Nah, itu baunya. Nah, wal khuruj bitadaffuq, dan keluarnya itu nyembur. Nah, ada salah satu dari 3 sifat ini maka dia disebut mani. Famata wujidat wahidatan minha fahuwa mani. Nah, itu dia ya. Jika ada daripada salah satunya saja maka itu sudah disebut mani. Wa in fuqidat kulluha falaysa bimani. Kalau nggak ada 3-tiganya, semua sifat ini nggak ada, maka itu tidak disebut mani. Paham? Tidak disebut mani. Amma maniyul mar'ati fama'un asfaru raqiq, intaha. Adapun maninya perempuan, jadi perempuan itu ada maninya juga ya, maka itu adalah air yang berwarna kekuningan dan dia sifatnya raqiq, itu tidak kental. Kalau laki kental tadi. Nah, intaha, selesai dah habis itu. Wa hukmul mani at-taharatu ala ayyi sifatin kana walau daman abitan ay khalisan. Nah, hukumnya mani tadi kalau ada 3 sifat maka hukumnya dia disebut mani. Kalau adanya 1 doang disebutnya dari 3 sifat tuh paham nggak nih? Dengar kan ini nih? Kalau adanya 3 maka disebut, kalau adanya 1. Nah, kalau nggak ada bukan mani. Apaan belum tentu, nanti apaan aja bisa jadi yang lain. Nah, kalau ada salah satunya saja dari 3 sifat tadi maka itu mani hukumnya. Nah, hukumnya mani bagaimana? Hukumnya mani taharah, dia suci, tahir deh. Mani itu hukumnya ini ragu-ragu ente. Ini khusyuk nulis sampai takut nyebutnya. Hukum mani suci. Hukum mani suci. Hanya dia menjijikkan. Kalau hukum mani itu najis, maka kita semua satu yang ada di sini tuh najis semuanya. Paham? Jadi hukum mani itu suci. Dan telur kemarin sudah disebut. Mani dan telur suci juga nggak? Suci karena dia mani. Nah, kalau dia dihukumi mani,
ya, maka hukumnya mani adalah suci sekalipun yang keluar itu dia seperti, atau bukan seperti, tapi memang keluarnya itu adalah darah seger. Paham? Kan salah satu dari 3 keluarnya darah. Tapi darah tadi keluarnya maaf sifatnya nyembur. Tuh. Dan setelah keluar lemas, maka itu disebutnya paham nggak? Tapi darah, sekalipun darah. Kalau darah hukum asalnya dia najis nggak? Najis. Tapi ketika dia disifatin dengan sifat mani keluarnya, maka hukumnya paham nih maksudnya. Jadi biar ngerti kita keluarnya seperti apa itu, kita biar paham. Nah, sekarang kalau dia bukan mani, nah, ada yang lain lagi yang serupa dengan mani. Itu 2 lainnya itu adalah mazi dan wadi. Kalau kata orang madi, bukan madi, wadi. Wadi. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Naam. Ammal ma'ul abyad ar-raqiq al-lazij al-kharij 'inda syahwa bila syahwatin wala dafqin wala yaqibuhu futur fahuwa mazyun. Adapun air berwarna putih, ya, keluar dari zakarnya, dia tidak kental dan lazij, dia agak lengket. Nah, yang keluarnya ketika syahwat, gini, dia tidak keluar dengan keluarnya syahwat. Gimana caranya ngomongnya? Kalau mani, biar paham nih, kalau mani tadi keluarnya bebarengan syahwat. Keluarnya mani maka syahwat juga keluar. Kalau mazi itu keluarnya dia tidak bebarengan dengan syahwat. Artinya ketika mazi keluar, syahwat masih tetap ada. Nah, sifatnya tadi putih, ya. Kemudian dia nggak kental, dia agak lengket, dan wala dafqin, dan keluarnya itu tidak nyembur dan tidak lemas setelah keluarnya. Fahuwa maziun, itu disebut mazi. Wa ammal ma'ul abyadus sakhin, adapun air putih dia kental, ya, al-kadir, agak keruh gitu, alladzi la raihata lahu, yang kagak ada baunya ketika dia keluar tuh nggak ada baunya, ya. Al-khariju aqibal baul, yang keluar setelah orang ngencing. Aw 'inda hamali syai'in saqilin, atau keluarnya itu ketika dia membawa beban yang berat. Bukan masalah hidup ente ya. Paham ya? Beban berat. Oh, aneh perasaan tiap hari bawa beban berat, Beb. Itu masalah kehidupan. Jadi ada ya keluar seperti itu. Fahuwa wadiyun. Itu yang disebut wadiyun atau wadi. Wadi juga dalnya itu pakai sukun, wadiyun atau wadyi, bukan wadi. Dalnya bukan kasroh. Kalau dalnya kasroh artinya korma kecil, wadi. Nah, kalau pakai alif, wadi, artinya lembah. Ini dalnya kasroh. Antum bisa lihat di kitabnya masing-masing, itu wadiyun. Jadi ada mani, ada mazi, ada wadi. Nah, wadi itu kadang keluarnya juga setelah orang kencing. Makanya kita dianjurin ya kalau kencing itu setelahnya dia dekham dan agak diurut dikit. Itu kalau bagi yang muda nggak perlu diurut, yang muda nggak perlu diurut. Ngerinya keterusan nanti. Diurut gitu, misalnya nih kencing ente udah selesai, ya. Kemudian sambil diurut itu sambil dehamnya bukan di tenggorokan, di perut gitu. Di perut, bukan di tenggorokan, bukan. Tadi mani sudah, hukumnya mani suci. Sekarang selain mani yaitu mazi dan wadi. Gimana hukumnya? Kilahuma najisun. Keduanya hukumnya najis. Hukumnya
najis. Karena balik kepada hukum tentang najis yang sebelumnya, yaitu khuruju syai'in minal gubuli awid duburi. Keluarnya sesuatu dari gubul, itu saja dulu. Dari gubul, kemaluan depan. Itu hukumnya najis. Naqisun lil wudu, dia membatalkan wudu keduanya. Mazi dan wadi itu membatalkan wudu. Dia pertama najis, kemudian membatalkan wudu. Kalau mani membatalkan wudu enggak? Mani membatalkan wudu enggak? Enggak membatalkan wudu mani. Langsung mandi junub, langsung mandi hadas, ngangkat hadas besar. Karena dia enggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ya selain khuruju syai'in, selain mani. Dia enggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya mazi dan wadi. Ini aneh, mesti diulang lagi nih. Mani tidak membatalkan wudu, tapi kalau mau bersuci dengan mandi, wajib mandi. Makanya di sini babnya wajib mandi. Jangan sampai salah paham. Ente mimpi basah keluar mani, oh katanya nggak usah wudu, katanya nggak usah wudu. Iya, karena memang tidak membatalkan wudu. Memang nggak batalin wudu, tapi langsung mandi. Nah, ini biar kita tahu mana mani, mana mazi, dan mana wadi. Yang wajib mandi adalah keluarnya mani. Adapun mazi dan wadi hanya dengan wudu saja. Nah, di sini dikasih contoh masalah. Kita lompat kepada paragraf yang depannya walau syakka. Wal makna kita lewatin, itu sudah. Fa in lam yakun itu kita lewatin. Biar singkat saja. Walau syakka. Ada? Walau syak. Di halaman berapa itu? 96. Masuk pada paragraf walau syakka. Walau syakka halil khariju maniyun au mazyun. Umpama ada orang dia ragu antara yang keluarnya mani atau mazi. Kenapa dia bisa ragu? Karena dia tidur, bangun-bangun dari tidurnya azan subuh, dia berasa di celananya, dia ngelihat di celananya ada bercak, bercak. Dia ragu, tidurnya pules banget. Ini mani atau mazi? Paham? Karena dia saking pulesnya, dia nggak tahu, pokoknya bangun-bangun udah ada bercak. Nah, bagaimana kalau orang ragu? Takhayyar, boleh dia untuk memilih. Insya'a ja'alahu maniyan waqtasala walam yaghsil ma asabahu li taharatihi hukman. Kalau dia, jadi boleh milih nih, ya. Kalau dia ragu, karena tidurnya terlalu pules, keluar itu dia nggak tahu ada bercak aja pokoknya. Nah, dia ragu itu dia boleh milih. Kalau dia milihnya mani, maka dia harus mandi karena mau salat subuh. Dia mandi dan tidak perlu menyiram pada pakaiannya, karena hukum mani itu ente biar paham. Kalau disebut tidak perlu, disebut tidak wajib, ya. Di awalannya sudah bilang bahwa jangan hitam putih. Kalau nggak wajib berarti nggak usah. Paham nggak? Ya tetap antum bersihin, tetap bersihin. Tapi sholat antum tetap sah ketika itu bercak kagak hilang. Paham nggak? Karena dia bukan najis. Dia bengong, dibilang tidak perlu disiram. Oh, tidak perlu disiram, jorok ya. Jorok dong kalau kayak gitu. Ini ngomong tidak perlu disiram karena hukum asalnya adalah mani itu suci. Makanya Rasulullah SAW diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa pakaian beliau SAW itu pernah ada bekas, ya, dari mani.
yang itu sudah kering. Itu sudah kering. Kemudian dikerok sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dikerok doang. Kemudian Nabi pakai buat sholat. Nabi pakai buat sholat. Itu menunjukkan hukumnya mani adalah suci. Kalau saat itu najis, maka nggak mungkin nama Nabi langsung dipakai sholat. Ngerti maksudnya? Nah, itu dia yang aneh maksud bahwa tidak perlu disiram, nggak perlu dibersihkan dengan air tahur, nggak. Tapi kalau antum mau bersihin karena memang jorok dan segala macamnya, terserah, boleh. Itu kalau dia milihnya sebagai mani. Nah, wa insya'a, dan jika dia pilih ja'alahu mazian wa tawadda'a faqat, jika dia milihnya mazi, bagaimana? Maka cukup dia wudu doang, nggak perlu mandi. Wa ghasala ma asabahu, dan dia harus mengangkat najis yang ada di pakaiannya. Kalau dia pilihnya mazi. Kenapa ya? Linajasatihi hukman, karena hukumnya mazi itu najis. Paham nih bedanya tuh. Jadi biar tahu yang keluar itu apa, mani atau mazi atau wadi. Kalau mani yang keluar kena pakaian, maka pakaiannya tetap suci. Tapi orang yang keluarnya dalam keadaan hadas besar, dia wajib untuk mandi kalau mau ibadah. Adapun kalau yang keluar adalah mazi atau wadi, maka dia hanya dengan berwudu bisa langsung sholat, bisa langsung baca Quran kalau dia sudah menghilangkan hadasnya. Adapun kalau jika mazi atau wadi itu terkena pada pakaiannya, maka dia harus mengangkat najisnya dengan air tahur. Paham ya? Yang ketiga dan yang keempat, al-haidu wan nifas, yaitu haid dan nifas. Wajib seorang mandi disebabkan karena haid dan karena nifas. Lakin ma'a inqati'ihima wa iradatin nahwis salah. Nah, wajib seorang mandi untuk menghilangkan hadas besar lantaran dia haid dan nifas. Wajibnya itu bukan saat dia haid, bukan saat dia nifas. Wajibnya adalah setelah berhenti dari masa haidnya, setelah berhenti darah nifasnya. Pada saat masih haid, pada saat masih nifas, dia kagak wajib mandi, nggak boleh mandi wajib, nggak boleh mandi wajib. Ini biar paham juga kalimat nggak boleh mandi wajib, ya. Nifas kurang lebih 40 hari. Dia ngomong ame istrinya, ame adeknya, jangan wajib jangan mandi ente selama masih nifas. Berarti sampai 40 hari minimal. 40 hari benguk. Karena salah ngartiin, dia kagak wajib mandi wajib. Mandi biasa silahkan. Paham? Mandi biasa silahkan, boleh mandi biasa, ya. Bukannya dibilang nggak boleh mandi ente, benar-benar 40 hari itu bengok yang ada, bau oli samping. Nah, dia tidak wajib untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besarnya. Bahkan bisa jadi haram ketika dia masih dalam keadaan haid dan nifas kalau dia mandi untuk menghilangkan hadas besar. Haramnya di mana? Karena dia tahu mandinya itu nggak sah tapi masih dia lakuin. Mandinya nggak sah. Kalau dia tahu mandinya nggak sah tapi masih dia lakuin, itu bisa kecenderungan tala'ab namanya. Itu main-main dalam urusan agama. Seperti orang, nggak usah ngomong haid dan nifas sekarang. Seperti orang misalnya, dia tahu sholat itu nggak boleh dengan tanpa adanya wudu. Sholat syarat sahnya diantaranya harus dengan adanya wudu. Orang sholat tanpa adanya wudu, dia tahu itu nggak sah tapi masih dilakuin, itu namanya tala'ab, cenderung kepada haram ngerjainnya.
Ya, itu dia pentingnya ilmu. Lagi-lagi urusannya ilmu wajib tahu. Ya. Masih dilakuin juga. Udah tahu nggak sah, talak main-main. Makanya antum kalau misalnya lagi sholat, wudunya batal. Lagi sholat wudunya batal. Jangan lanjutin sholatnya. Jangan lanjutin. Lagi sholat kentut. Sholatnya tidak boleh antum lanjutkan. Haram sholat tanpa adanya wudu. Maka bagaimana sekarang? Bagusnya, baiknya adalah antum duduk. Kalau memang gak memungkinkan untuk ngambil air wudhu karena belakang udah penuh sama orang, duduk. Malu bib ketahuan kentut. Malu bib ketahuan kentut. Ya udah, antum ikutin geraknya, tapi dalam hati antum sudah membatalkan sholatnya. Gak boleh ngikut baca-bacaan. Ya, istighfar boleh. Istighfar, bacaan sholat yang nggak boleh, karena antum sudah nggak sholat itu. Paham nggak maksudnya? Baca istighfar boleh, baca zikir boleh, silakan. Dalam hati, bukan dengan ikut bacaan sholat. Paham nih ya? Nah, begitu juga masalah haid dan nifas, itu bukan mandinya wajibnya pada saat masih haid dan nifas, tapi setelah berhenti dari haid dan nifas. Haid dan nifas sebenarnya udah dijelasin ya, dan sebelumnya juga di awal-awal bab tuh sudah dijelasin, dan nanti insya Allah akan dijelasin lagi lebih lengkapnya lagi. Ntar ada lagi bagian-bagian haid ya. Wan nifas, bedanya kalau haid adalah darah ya, yang keluar, yang ngalir dari farj atas jalan yang sehat ya, dari kemaluan perempuan yang menandakan itu dia sudah balik. Adapun nifas adalah darah yang keluar pasca kelahiran. Boleh keluarnya 1 hari setelah kelahiran, boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh 4 hari, dan biasanya 4 hari doang udah. 4 hari terus habis itu keluar darah, itu namanya nifas. Karena ada orang kadang dia habis melahirkan keluar bayinya karena terbungkus sama ketuban, dan itu nggak ada darahnya sama sekali. Nah, berarti dia nggak ada nifas saat itu. Dia nggak ada nifas saat itu. Katakan nggak ada darahnya sama sekali. Itu dia nggak nifas berarti. Besoknya baru keluar darah. Maka darah yang keluar besoknya setelah kelahiran itu namanya nifas. Pasca artinya apa pasca? Setelah apa sebelum? Kalau sebelum apa? Pra bukan yang di beras. Waduh, itu serius-serius banget. Nggak boleh ketawa tadi doang ya. Kalau bagian yang memang ente mau ketawa aja nggak apa-apa ya. Tegang banget lagi, sok-sok serius Sampai rumah juga lupa. Berubah tadi apa nih? Pokoknya Masya Allah dah. Yang kelima, wal wiladah, wajib mandi ya, bagi seseorang adalah ketika dia lahiran. Dia lahiran, berarti perempuan lagi nih. Haid, nifas itu perempuan, wiladah juga perempuan, tapi tetap laki, antum wajib tahu. Nah, setelah lahiran dia wajib mandi. Ini nggak ngomongin darahnya, nggak ngomongin nifas. Tadi umpama misalnya ada orang yang dia lahiran nggak keluar darah. Ini lahirannya normal nih. Nanti saya nanti. Ini kelahirannya normal, nggak ada keluar darah tapi habis ngelahirin. Nah, itu dia langsung mandi. Wajib tuh mandi. Wajib kan hukumnya wajib. Nah. Besoknya keluar darah ya. Habis lahiran dia wajib mandi, habis itu bisa sholat. Kalau belum mandi belum bisa sholat, paham ya? Nah, besoknya habis dia mandi dia udah sholat lagi. Besoknya baru keluar yang namanya darah nifas. Nah, tunggu nanti nifasnya selesai baru dia mandi. Wiladah itu apa? Khurujul walad
walau bila rutubah au alaqah au mudghah. Qalat qabilatun innaha aslu adami wal qabilatu hiya al mar'atu allati ta'khudhul walada indal wiladah. Yang disebut lahiran di sini, lahirannya apa? Bukan hanya lahir anak doang, enggak. Pertama, memang yang dimaksud lahir di sini yang menyebabkan seorang wajib untuk mandi ketika dia lahir seorang anak, meskipun lahirannya tidak dengan darah, tidak dengan basah, kering lahirnya, nggak ada darahnya tadi tuh umpama ya, nggak ada darah nifasnya. Atau ketika dia keluar alaqoh au mudghah. Apa alaqoh dan mudghah? Segumpal darah. Alaqoh namanya segumpal darah. Mudghah segumpal daging. Berarti ini umpama orang keguguran. Keguguran. Kalau keluarnya anak berarti kan keluar melahirkan. Nah, kalau yang keluarnya hanya segumpal darah, hanya segumpal daging, itu namanya keguguran. Maka dia tetap wajib mandi setelah keluar. Tuh. Ya. Dengan catatan segumpal darah dan segumpal daging ini adalah kalau kata si suster, kalau kata si dokter, kalau kata bidan, ini calon bayi yang keluar tuh bukan segumpal darah penyakit, bukan segumpal daging penyakit, tapi itu memang calon bayi, jabang bayi nih. Kata dokter ukurannya begitu, ini keguguran, ya, ini segumpal darah, ini bakal jadi bayi. Keluarnya cuma kecil segumpalan darah aja, ya. Tapi dokter bilang ini bukan penyakit, ini calon paham maksudnya nih? Kalau keluar sekalipun ukurannya itu keluarnya dia tetap wajib mandi. Itu namanya sebab mandi wajibnya adalah karena wiladah. Jadi nggak mesti keluarnya itu benar-benar anak. Nah, alaqah mudghah qalat qabilatan innaha aslu adami, udah wajib mandi. Wal maut, dan yang keenam adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Mufaraqatur ruhil jasad, yaitu terpisahnya roh dan jasad. Mana yang keenam dari penyebab orang wajib untuk mandi adalah mautul muslimil ghairi syahid, matinya seorang muslim yang bukan mati syahid. Wajib mandi. Kalau dia matinya biasa, bukan mati syahid, bukan mati karena peperangan, dia wajib mandi. Nah, wajib dia mandi. Wajib itu apa artinya? Kalau dikerjakan kalau dikerjakan, ente nulis panjang bener, singkat aja, yang penting antum paham, jangan setiap ntar kita cerita kebun binatang ketulis juga lagi. Wajib itu apa? Dikerjakan? Tidak dikerjakan? Nah, hukum wajib itu kepada orang yang hidup. Hukum wajib kepada orang yang hidup. Nah, jadi kalau maut di sini wajib dimandikan. Nah, yang wajibnya itu bagi orang yang hidup, bukan bagi mayit. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Wajib dimandikan, bukan wajib mandi. Kalau bagi mayit, wajib untuk dimandikan. Kalau nggak dimandikan, yang dosa bukan si mayit. Kasihan mayit. Masa dia dosa juga? Kewajiban itu hanya untuk orang hidup. Paham ya? Itu 6 hal yang menyebabkan seorang muslim wajib untuk mandi. Sekarang ada juga bagiannya, kata Habib Ahmad bin Umar Asyatiri, kata pensyarahnya, itu beliau bilang kama yajibul ghusl bima dzakarahul muallif, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang kitab yakni Syekh Salim tentang wajib mandi. Ada juga mandi sunnah. Mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Bukan sunnahnya mandi nih, bukan sunnahnya ini mandi sunnah. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ini tambahan aja terakhir, yaitu mandi sunnah adalah cenderung kepada hal-hal yang bentuknya itu perkumpulan dalam kebaikan agama.
Nah ini dia. Yundabu lil jumu'ah. Disunahkan mandi pertama ya, adalah pada saat salat Jumat. Salat Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bi tula'il fajr shadiq wa yahtassu bi muridi khuduriha. Disunahkan mandi adalah mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Waktu sunnah mandinya adalah dari dari terbitnya fajar shadiq. Itu kurang lebih subuh, nggak dari malam, nggak habis subuh ya. Fajar shadiq sudah ada, maka dia sunnah untuk mandi Ini paham nggak ente? Jadi kalau antum mandi pagi di hari Jumat jam 6 fajar udah ada tuh. Fajar shadiq sudah ada jam 6. Antum mandi langsung aja niatin mandi sunnah Jumat. Itu sudah boleh. Nah, tapi bagusnya adalah mendekati Jumat. Iya, takutnya ya kan mandi jam 6, antum jam 9 udah main bola. Akhirnya bau lagi nanti. Tapi udah dapat sunnahnya yang pertama, ya. Karena udah diniatkan mandi Jumat. Dan mandi Jumat ini hanya dikhususkan kepada orang yang mau hadir untuk sholat Jumat. Perempuan kagak. Kan perempuan nggak diwajibin sholat Jumat ya. Maka dikhususkan pada orang yang mau hadir sholat Jumat. Biar apa? Nggak mengganggu, ya. Lihat ajaran Rasulullah SAW. Allahumma barik alaihi wa ala alihi. Walil Aid, dan juga disunahkan mandi ya dalam berkumpulan salat Aid. Ya, salat Aid baik Idul Fitri, Idul Adha. Wa yadkhulu min nisfil lail. Waktunya masuk waktu sunnah mandinya adalah dari tengah malam dan tidak dibatasi, hanya bagi orang yang mau ikut sholat Id. Yang enggak ikut sholat Id, ini lagi enggak sholat Id dulu, kenapa? Lagi halangan misalnya. Nah, tetap dia boleh untuk mandinya mandi Id, sunnah Id. Mandinya mandi Id untuk menghormatin hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Waktunya itu dari tengah malam, jam 3 sudah diniatin untuk mandi sunnah Id. Dan antum kuat masih? Hah? Yang jawab satu. Kan yang nisfu bukan antum doang, aneh juga. Ya. Sampai kita capek-capekan aneh ngomong. Ya. Masih kuat gak? Lemah ini. Hah? Bukan pria sejati nih ah. Kuat gak? Kuat, iya. Ngantuk mulu. Lawan ngantuk, nanti tidur puasnya setelah kematian kita. Nih, ya. Di dunia udah menang. Ya. Kalau jadi orang yang menang, makanya dipanggil dalam panggilan sholat adalah untuk meraih kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah meraih kemenangan. Nah, lanjutan. وللصلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف وللإسلام الكافر وإفاقة المجنون والمغمى عليه إن لم يجنبوا مدة الكفر والجنون والإغماء وإلا وجبا ولغسل الميت فيسن لغاسله أن يغتسل. Kemudian lain-lain daripada mandi sunnah adalah ketika mau ngumpul sholat istisqa. Salat istisqa, terus juga ada salat khusuf dan salat kusuf, itu juga disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian masuknya Islam bagi orang yang kafir, mandinya mandi sunnah. Karena apa? Itu melambangkan dia sudah menghilangkan bentuk kekafiran. Itu sunnah mandinya. Kemudian wa ifaqatil majnun, dan sadarnya orang gile. Nah ini dia makanya ya, mandi itu menyehatkan akal. Orang gile, dia gile tadinya tuh, sadarnya dari gile, dia sunnah untuk mandi. Wal mughma alaih, atau orang pingsan atau orang koma, pingsan atau koma, sunnah dia mandi.
in lam yujnibu muddatal kufri wal junun wal igma. Kalau memang dia kagak junub. Dianya siapa? Tadi orang yang kafir, orang yang gila, orang yang pingsan. Kalau memang dia selama keadaan itu dia kagak junub, maka dia tetap mandi sunnah. Tapi kalau junub mandinya mandi wajib. Nah, jadi kalau orang kafir dia masuk Islam, dia mandinya mandi sunnah. Kalau dia nggak mandi nggak apa-apa. Tapi yakin nggak dia nggak junub? Tuh, sedangkan belum tentu dia paham masalah junub tadi. Jadi tetap mandi kalau memang dia keadaannya junub. Begitupun orang gila dan orang yang pingsan. Dan juga sunnah mandi kepada orang yang memandikan mayit. Jadi memandikan mayitnya wajib, mandi dari setelah memandikan mayit itu habis mandiin mayit dia sunnah mandi. Biar naikin ini dirinya lagi. Wa afdaluha ghuslul Jum'ah, dan ya afdalnya di antara mandi sunnah itu adalah mandi Jumat. Mandi Jumat. Kemudian setelah mandi Jumat, afdalnya adalah mandi bagi orang yang habis memandikan mayit ya. Kemudian lain-lain daripada itu afdalnya pertama adalah Jumat. Jadi bentar pagi itu Jumat antum mandi ya. Jangan malas mandi habis bangun tidur banget jam 11. Wah ya kan. Mulutnya masih bau pantai. Iya, sekali berhembus sepoi-sepoi itu mulut. Beng aja. Bau kelapa nih. Nah, untuk jangan ya langsung ngumpul begitu. Sunnah untuk mandi supaya nggak bau tuh perkumpulan. Nggak bau seperti ini majelis antum. Jangan juga sampai semua kita kagak ada yang mandi nih. Bengok satu perkumpulan nih. Bukannya bau wangian surga, bau sampah. Jangan. Malaikat demen yang wangi-wangi. Bagaimana kalau malaikat itu mau datang sedangkan kita yang ngusir secara langsung dengan baunya kita? Jangan. Malaikat tuh demen yang wangi-wangi. Itu biar tahu. Bahkan wangi dan kebersihan ya itu menyehatkan akal. Menyehatkan akal, menyehatkan jiwa. Makanya jangan narkoba ente. Orang males mandi tuh biasanya orang narkoba. Ciri-cirinya begitu, tanya BNN deh. Ya, orang makanya dilihat sama orang BNN atau polisi biasanya rambut kamu kering banget. Ketahuan nggak pernah kena air rambutnya. Wah, dicurigain tuh, salah satu tanda. Ya, makanya jangan narkoba ya. Bukan hanya karena meninggalkan keharamannya, tapi biar sehat akalnya. Karena di situ kita nggak takut sama air. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.